Bagaimana caranya kita selalu ada untuk anak di momen-momen pentingnya dia gitu. Kondisinya alhamdulillah sekarang udah jauh lebih baik, tapi memang obatnya masih terus berjalan. Insya Allah nanti sampai bulan Februari, dan insya Allah nanti di bulan Desember ini akan check up lagi dan akan tahu lagi perkembangannya seperti apa. Didoain aja. Obatnya dari yang tadinya 25 tablet sekarang menjadi 10 tablet, dan kondisinya semakin kesini semakin baik lagi. Didoain aja semoga bisa semakin baik lagi, pulih, dan akhirnya tanpa obat sama sekali. Dengan berbagai macam permasalahan hidup yang pernah aku alamin, sampai akhirnya kemarin suami juga sempat sakit. Ujian Allah itu aku jadikan sebuah pertanda bahwa Allah itu sayang sama aku gitu, sayang sama aku, makanya aku diuji lagi kesabarannya, gimana caranya aku bisa menangani semua permasalahan ini gitu. Karena kan manusia itu tidak akan diuji di luar dari batas kemampuannya, dan alhamdulillah aku bisa mengalami semua prosesnya dengan baik karena koneksi aku sama Allah tuh benar-benar aku bangun dengan kuat, dan akhirnya aku bisa melalui semua itu dan diberikan hasil yang baik juga sama Allah. Tapi pernah mengalami satu momen nggak yang membuat kamu akhirnya sempat ke psikolog apa seperti apa? Pernah nggak sih? Pernah. Waktu zaman aku ke psikolog itu zaman waktu permasalahan yang dulu, dan alhamdulillahnya menurut aku kita jangan yang namanya takut ke psikolog. Orang yang ke psikolog itu bukan orang gila loh, enggak, jangan sampai kita pikir gue gila ya gue harus ke psikolog. Enggak, ke psikolog itu terkadang kita ada permasalahan hidup yang terlalu memang berat, yang kita nggak bisa ngomong sama orang biasa, tapi kita butuh tenaga ahli. Dan menurut aku dengan adanya kita bisa konseling dan akhirnya kita bisa ngobrol, kita mempunyai sebuah jawaban, dan akhirnya kita bisa hidup lebih sehat lagi. Berbicara soal yang ketergantungan gadget tadi, ini pemerintah ada wacana untuk pembatasan gadget 16 tahun ya. Kalau di Australia, nah itu gimana? Mendukung? Ya, aku sangat mendukung 100%, karena itu yang aku tunggu-tunggu. Indonesia juga melakukan hal yang sama, agar masyarakat, anak-anak Indonesia ini tidak diperbolehkan menggunakan media sosial di bawah 16 tahun, karena itu adalah salah satu cara yang terbaik agar menjaga kesehatan mental anak-anak Indonesia. Dan karena memang kita nggak bisa nih memfilter semuanya gitu kan, nggak semuanya bagus di media sosial gitu, dan filternya itu nggak ada. Bayangkan orang-orang yang membangun dan membuat sebuah orang-orang yang membangun dan membuat YouTube, mempunyai handphone aja bisa nggak memperbolehkan anak-anaknya menggunakan itu. Berarti kan mereka tahu bahayanya gadget itu seperti apa. Jadi sudah saatnya kita bisa membatasi gitu. Dan yang tadi aku bilang, bukan berarti gadget nggak boleh dipakai sama sekali. Kita harus bijak. Kalau memang kita perlukan, kita pakai gitu loh. Tapi kalau udah setelah itu udah jangan sampai kita ketergantungan sama gadget gitu. Dan ini adalah yang paling terpenting, bagaimana caranya pemerintah Indonesia berani, bisa, dan melakukan peresmiannya bahwa anak di bawah 16 tahun tidak boleh menggunakan media sosial. Mungkin ada tips terkait soal tadi anaknya kan baru 12 tahun ya, baru 12 tahun nggak pegang gadget sama sekali. Nah, bagaimana tipsnya agar anak tidak terganggu dengan gadget itu sendiri? Ya, anak aku 12 tahun, mereka bahkan nanti ini insya Allah April nanti udah usia 13 tahun tidak menggunakan gadget sama sekali. Karena gini sih, kita harus membangun koneksi kita sama anak gitu. Sebenarnya yang dibutuhkan anak itu kan bukan gadget. Kalau seandainya bisa ditukar, ini adalah tipsnya adalah bagaimana caranya kita selalu ada untuk anak di momen-momen pentingnya dia gitu. Dan sebenarnya anak itu akan lebih senang bisa bermain dengan orang tuanya, benar-benar bisa bersosialisasi sama orang tuanya, bisa jalan-jalan, quality time sama orang tuanya. Karena kalau seandainya mereka boleh memilih dan hatinya mereka bicara, pasti mereka akan mikir ditukar gadget sama orang tua, pasti mereka akan lebih memilih orang tuanya karena memang seasik itu. Tapi inget ya, nemenin anak bukan berarti kita main gadget juga. Jadi kita juga harus memberikan contoh yang baik, karena ingat bahwa anak itu adalah cerminan orang tuanya. Jadi kalau buat aku, jangan kita suruh anak kita terus belajar tapi orang tua juga nggak mau belajar. Kita juga sebagai orang tua juga pasti punya kekurangan kayak gitu. Apa ini kan juga sebentar lagi udah mau liburan nih. Liburan juga penting juga sih untuk mental health juga, untuk apalagi buat keluarga ya. Liburan itu penting buat mental health sesuai kemampuan masing-masing. Jangan sampai kita misalkan nih jadi pinjam online gitu, pinjol-pinjol, nah akhirnya jadi punya masalah baru. Tapi bagaimana liburan itu kan ibaratnya kita
Yang penting gimana caranya kita bisa relax, happy gitu, refreshing. Nah, dengan cara apa ya, di tempat-tempat banyak sekarang, tempat-tempat yang murah kan, di mana aja bisa. Yang penting bahagia, yang penting sama-sama komplit dan ada buat anak, dan simpen gadgetnya kalau lagi liburan, benar-benar manfaatin waktunya, quality time bareng sama keluarga. Ada rencana liburan Insya tahun Allah ini? ada, tapi paling nggak jauh-jauh, cuma di sini-sini aja sama anak-anak. Dan aku lebih banyak ngajak anak-anak berdiskusi sih, apa yang diinginkan anakku yang usia 12 tahun, apa yang diinginkan anakku 6 tahun gitu. Jadi biar mereka, kalau yang 3 tahun kan ikut-ikut aja, tapi aku kayak lebih masuk ke dunia mereka juga. Jadi aku nggak hanya sekedar ngajak mereka, tapi sebenarnya mereka nggak suka sama hal itu, aku juga nggak mau. Jadi memang benar-benar gimana caranya di saat kita liburan, komunikasi sama anak, mereka mau kemana baru aku ajak liburan ke tempat tersebut gitu. Tapi memilih juga nggak sih, maksudnya liburan yang ada nilai edukasinya gitu, lebih memilih tempat yang masih iya, ada? Kalau aku sih selalu kalau ngajak liburan pasti yang edukasi. Kalau kita ajak ke mall terus cuma main game, ya itu bukan mengedukasi, kayak sesuatu hal yang dia bisa lakukan sendiri gitu. Tapi kalau kita ngajak sesuatu hal yang permainannya mengedukasi, contohnya nih kayak main bola bareng, terus kayak main zaman dulu lah, permainan zaman dulu, petak umpet sama anak, main lari, galaksin, yang kayak gitu-gitu. Itu kan kayak happy banget anak-anak kan, pasti kalau bisa main sama orang tuanya ada di deket dia, main bareng, ceria. Jadi mengeksplor tuh, kayak contohnya aku tuh paling seneng kalau ngajak anak-anak itu misalkan ke kebun binatang juga, iya, terus ke wahana bermain kayak tempat-tempat air, main-main air, kita ikut juga main sama mereka gitu. Terus ke kayak naik kuda-kudaan, lebih ke alam, kayak terus yang di perkebunan nanam-nanam pohon bareng-bareng, kotor-kotoran gitu. Tapi selama itu mengedukasi, membuat mereka mau jadi belajar, mereka akan tahu keindahan alam yang ada, itu nggak jadi masalah buat aku. Yang penting mereka happy, terus mereka sehat, terus juga mereka bisa tahu sesuatu hal yang baru dan baik gitu.